mana pada hari ini kita diizinkan berkumpul untuk melaksanakan kegiatan. Ya, pertama kali saya mau mengucapkan selamat datang kepada Sivitas Akademika Universitas Gunadarma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di kebun Bio Farmaka ini. Pertama mungkin saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Pusatnya Profesor Ilma Wisata Batubara karena beliau ada kegiatan di Samarinda sehingga saya diminta untuk mewakili beliau menyambut Bapak. Terima kasih pada Bu Rohmi yang sudah sejak Mei 2019 kalau tidak salah kita berkomunikasi untuk melakukan kerjasama antara Bio Farmaka dengan Universitas Gunadarma. Juga ditindaklanjuti kita bulan Juli kalau tidak salah. Nah, di Bio Farmaka ini ada beberapa unit. Salah satunya adalah unit konservasi dan budidaya tanaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir dan bertemu bersama di pagi hari ini di kebun Bio Farmaka Tropika. Sebelumnya kami mengucapkan salam kepada yang terhormat jajaran pimpinan Pusat Studi Bio Farmaka Tropika IPB dan tim, jajaran pimpinan program studi Universitas Gunadarma yang mana diwakili oleh Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknologi dan Farmasi, dosen Universitas Gunadarma, manajer kebun, mahasiswa Universitas Gunadarma khususnya mahasiswa farmasi dan penelitian. Selanjutnya atas nama penyelenggara kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa dalam acara kunjungan lapangan ke Unit Konservasi dan Budidaya Bio Farmaka disingkat dengan nama UKBB. Selamat datang di kebun Unit Konservasi Budidaya Bio Farmaka. Ini adalah unit dari Pusat Studi Bio Farmaka. Kebun ini memiliki 550-an jenis koleksi tanaman. Kemudian tadi luasnya 2,8 hektar. Kemudian di sini ada beberapa areal, diantaranya adalah areal display, kemudian areal konservasi di belakang dari atas ke sana, kemudian ada areal kehutanan yaitu tanaman-tanaman hutan yang berpotensi untuk obat. Kemudian ada area pembibitan di sebelah sana. Kemudian di sebelah pembibitan ada area koleksi tapi di pot. Kemudian di area panjang di sebelah kanan ibu-ibu ini area penelitian, Pak. Dan ini biasanya digunakan untuk kegiatan penelitian. Kebetulan ada penelitian mahasiswa, ada satu penelitian. Kemudian penelitian pawaras dan penelitian Prof. Dia untuk pencipepet yang sedang dilakukan di sini. Kemudian ada area produksi, ada beberapa tanaman dulu mungkin sekarang sudah harus diganti. Ada beberapa tanaman seperti jati Belanda itu untuk produksi, kemudian temulawak, kemudian sirsak, kemudian mungkin ada beberapa tanaman yang memang diproduksi rutin karena untuk bahan baku kapsul.
Kalau teman-teman agroteknologi, hasil dari ini domestikasi dari plasma tumpah dari berbagai plasma daerah. Itu ada di daerah Jawa ya, kita koleksi beberapa daerah. Hanya saja memang bagusnya sih kita ada treatment untuk itu. Tapi mungkin nanti arahnya adalah varietas lokal. Lokal tuh lokal mana? Nah ini spesifik Lokal lokasinya Bogor apa masih lokal? lokal Bogor. Oh, lokal Bogor. Yang arahnya kita arahnya ke sini. Nah, saya kalau temu ireng itu kita ngomongin agroteknologi dulu ya mungkin ya biar aneh. Jadi kalau temu ireng kebetulan riset saya itu adalah terkait temu ireng dan temulawak. Sama dua-duanya adalah kaitannya menghasilkan calon varietas, kaitannya bahan baku. Jadi bagaimana menghasilkan bahan baku rimpang temulawak ataupun ireng yang berkualitas dari pendekatan pemulihan tanaman. Nah, kalau kita bermain di situ memang besar Pak, karena kita kalau riset saya tuh kaitannya pendekatannya adalah metabolism study. Jadi dengan LCMS satu sampel mungkin sudah tahu lah LCMS ya, itu sekitar 1,8 juta itu satu sampel. Jadi ya, tapi dengan seperti itu kualitas riset ya bagus. Tapi memang kalau kita dana pribadi nggak bisa ya, harus dana. Saya kebetulan dapat riset grant-nya adalah PT UPT penelitian, itu sekitar dananya yang kurang lebih 300 sampai 400 juta untuk bisa menopang riset-riset itu gitu. Tapi kalau Gunadarma punya dana mungkin grant itu, karena kalau kompetitif agak berat ya. Tapi bisa dilakukan kompetitif. Makanya strateginya kalau mencari mungkin nanti ada share juga mungkin terkait bagaimana strategi proposal gitu ya. Judulnya kalau misalnya kalau kita di pertanian tuh kalau judul budidaya itu kayaknya nggak laku. Jangan seperti itu. Jadi bermainnya kita jangan pakai judul yang budidaya misalnya. Terus itu beberapa trik ya lah. Nanti bisa di-share lah di sesi yang lain mungkin kaitannya untuk publikasi, untuk proposal, untuk paten itu seperti apa. Nah, itu satu, jadi aspek bahan baku. Kebetulan memang riset saya adalah terkait itu. Terus kemudian, nah kalau kita ingin membangun suatu tadi yang beberapa area pusat seperti pusat di Bio Farmaka, kita memang effortnya luar biasa. Karena kalau Gunadarma udah agak lengkap ya, ada farmasi, ada kedokteran, gitu kan. Berarti agroteknologi dari aspek bahan baku sudah bisa di agroteknologi, dari aspek produk farmasi gitu.
lengkap, bahkan nanti uji klinis dan preklinis sudah lengkap gitu. Sebenarnya tinggal nanti jalannya arahnya. Kalau di IPB agak berat memang, karena kita tidak ada fakultas farmasi, gitu kan. Kita juga tidak ada kedokteran manusia untuk kliniknya, gitu kan. Memang effortnya berat. Tapi ya kita masing-masing, makanya di sini lebih ke upaya kayak saya misalnya, saya orang biokimia pertanian sebenarnya, basic saya. Jadi saya mencari benar-benar mencari varietas unggul dengan karakternya biokimia. Jadi metabolit flavonoidnya tinggi itu seperti apa, fenoliknya tinggi itu seperti apa, terus anti cancer itu seperti apa. Ya parameter itu. Makanya kalau sekali analisis ya cukup besar. Karena tapi pada variabelnya kan besar. Banyak sekali variabel yang harus kita analisis. Kemudian dengan tool-tool yang cukup kompleks ya, mulai dari multivariate analisis dan seterusnya. Jadi effort itu memang harus kita lakukan. Terus kemudian dari aspek bahan baku, tentunya dari aspek bahan baku, teknologi budidaya harus disiapkan ya. Bagaimana SOP yang baik sih sebenarnya untuk kebetulan kalau temu ireng dan temulawak saya mengembangkan SOP yang organik. Kebetulan itu juga kaitannya dengan kebutuhan industri Soho. Kemudian saya ada kerjasama dengan PT Soho Industri Farmasi. Kebetulan saya adalah sebagai pendampingnya di PT Soho Industri Farmasi untuk kultivasian di Sukabumi. Ya PT Soho itu ada berapa hektar Pak Taufik? Sukabumi 17 hektar. Jadi punya lokasi yang dia tuh untuk digunakan budidaya temulawak. Untuk digunakan budidaya temulawak di PT Soho Industri Farmasi. Ya untuk kepentingan kebutuhan Soho. Tapi memang sekarang agak ini karena ternyata dia ketika bermain dengan petani gitu ternyata butuh effortnya luar biasa. Jadi ya perlu, ternyata dia lebih enak dia beli langsung. Nah itu juga itu salah satu problem ternyata. Dia ternyata tidak bermain kalau dibandingkan bahan baku dia biayanya terlalu besar ternyata dibandingkan dia beli langsung di Pitokemindo misalnya, ekstraknya. Jadi itu ternyata itu problem tersendiri. Aneh juga sebenarnya kalau seperti itu terjadi. Saya juga tidak tahu itu. Kira-kira perlu analisis secara komprehensif dari segi aspek agribisnis dari temulawak itu. Mungkin itu yang perlu kita pelajari. Terus kemudian selain itu riset saya terkait saya saat ini kemarin tadi sudah diskusi dengan Bapak ya. Salah satu saya sudah mengembangkan satu produk untuk meningkatkan kualitas susu ibu melahirkan gitu ya. ASI. Namanya Turbalak. Nah, Turbalak itu sebagai gambaran, saya mendapatkan Turbalak itu melalui program yang namanya CPOTB. Calon perusahaan pemula programnya. Itu ada CPPT ya. Nah, itu calon perusahaan pemula. Itu ada program pemerintah dan nanti dikasih dana sekitar 200 juta. Jadi, Bapak Ibu bisa mengembangkan itu. Nanti ada CPPT, terus ada PPPT, perusahaan langsung jadi calon perusahaan, terus kemudian menjadi perusahaan. Itu nanti dapat dana itu 200 gitu. Jadi apalagi Gunadarma kan sebagai non PTN gitu ya, artinya punya kesempatan untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan itu dibandingkan kita yang kalau kita nggak boleh, memang kita sebagai PNS misalnya kita tidak boleh mengembangkan itu ada aturannya kan. Makanya kita kalau kayak saya tuh ngerekrut mahasiswa S2 ada dari APKH, ada dari agronomi, saya rekrut untuk sama-sama mengembangkan itu yang namanya Turbalak itu. Nah, ketika kita mengembangkan produk, memang ada beberapa aspek yang regulasi yang kita harus benar-benar secara hak kepemilikan. Berarti paten harus ada. Itu untuk melindungi produk-produk kita supaya benar-benar ya itu kita lindungi dari aspek institusinya gitu. Nah, kebetulan Turbalak itu saya patenkan adalah paten sederhana. Kan ada beberapa tipe paten ya, beberapa paten sederhana dan sudah terdaftar Turbalak itu. Jadi dalam waktu sekitar 1 tahun bisa menghasilkan kapsul, sudah terverifikasi Badan POM, sudah tersertifikasi halal gitu, dan sudah bisa didistribusikan. Jadi kurang lebih gambaran seperti itu. Jadi memang artinya
Itu strategi yang saya kembangkan adalah saya mencoba secara tradisional masyarakat Batak misalnya itu mengkonsumsi turbangun gitu ya, untuk meningkatkan ASI. Selain itu ada turbangun, ada katuk, daun katuk. Jadi saya kombinasikan, yang belum ada kan kombinasi daun katuk dan turbangun sebenarnya. Dan saya cuma kombinasikan itu aja jadi kapsul, selesai, jadi produk gitu. Nah masyarakat bahkan sekarang di Shopee itu ada laporan dari beberapa mahasiswa saya, ada yang dari orang Batak sendiri itu belinya dari Shopee itu, ya kan tahuan ya pembelinya dari mana asalnya. Itu turbalek kita itu sudah dibeli oleh beberapa orang, termasuk orang Batak sendiri. Karena memang kalau di Batak itu biasanya dipakainya dalam bentuk sayuran, tapi rasanya kan kadang-kadang ya ada yang tidak suka gitu dengan rasa agak getirnya gitu loh dari turbangun itu. Kalau bangun-bangun ya istilahnya yang lain. Ada sih tanamannya di situ, lagi ada penelitian kalau nggak salah ya. Ternyata perpaduan dua itu lebih bagus gitu Pak. Iya, ternyata lebih bagus. Kita ada efikasi di tikus, ternyata lebih bagus. Coba Mbak. Jadi nggak perlu sampai ke uji klinis dulu ya Pak? Tidak untuk perlu. menghasilkan sebuah produk. Kalau klinis kan Iya, ke arah Pak, itu itu fitofarmaka. fitofarmaka, ya. Iya, kan kita tidak perlu fitofarmaka. Jamu ya Pak ya? Atau obat Tapi kalau Gunadarma mau mengembangkan fitofarmaka dengan ada kedokteran itu lebih bagus sebenarnya. Karena fitofarmaka Indonesia itu sedikit. Jumlahnya sedikit. Artinya dengan ada kedokteran, terus kemudian ada laboratorium pengujian klinisnya gitu kan. Nah itu perlu dikembangkan, perlu disiapkan itu. Ada laboratorium pengujian klinisnya, ada laboratorium preklinisnya. Berarti kan di farmasi mungkin bisa ya, dengan hewan-hewan modelnya gitu kan. Terus termasuk laboratorium kimianya. Nah itu disiapkan dengan baik supaya nanti aspek-aspek pengujian itu secara komprehensif terevaluasi dengan baik. Kemudian saya tidak tahu sampai sekarang regulasinya apakah jadi ke Departemen Kesehatan terkait registrasi obat. Iya, harus BPOM. Apa tuh masih BPOM? Saya nggak tahu ya. Waktu itu kan ada rumor katanya mau pindah ke Litbang Kementerian Kesehatan ya. Saya tidak tahu itu apakah Sampai sekarang sih nanti masih BPOM. sekarang masih BPOM. Yang Iya. terakhir saya juga masih di BPOM. Nah nanti regulasinya saya tidak tahu lagi kalau misalnya di Kementerian Kesehatan. Tapi kurang lebih aspek-aspek khasiat, kualitas dan keamanan itu harus dievaluasi. Nah kalau mau mengembangkan produk berarti yang secara tradisional itu telah dimanfaatkan itu akan lebih memudahkan kita untuk dapat registrasi Badan POM. Kurang lebih gambarannya seperti itu kalau kita mengembangkan produk. Nah, jadi silahkan nanti dari Bapak Ibu strateginya seperti apa. Kita sebagai dosen memang ada paten, ada publikasi gitu ya. Jadi itu harus ada strategi memang di dalam rangkaian riset itu supaya semuanya aspek kinerja kita terpenuhi gitu. Jadi memang nanti untuk secara khusus mungkin boleh lah ya terkait bagaimana strategi-strateginya, mana sih sebenarnya yang harus dipatenkan, mana yang sebenarnya yang bisa menjadi publikasi saja. Karena barang-barang sebenarnya nggak masalah, keduanya bisa dipatenkan dan dipublikasikan gitu. Tapi publikasi lebih sulit Pak. Oh begitu? Kan untuk Scopus itu agak sulit. Bisa nanti. Bisa diatur Pak Wisnu ya, bisa Pak Wisnu. Kalau yang saya dengar kalau untuk bahan alam nggak bisa dipatenkan itu Paten, saya banyak paten. Bisa ya? Banyak. Saya kurang lebih sekarang udah paten terregistrasi itu ada berapa ya? Ada 810 terkait ini. Salah satu paten yang dapat inovasi itu. Kalau paten itu Salah satu paten kalau untuk misalnya tadi yang Bapak tadi ya, itu termasuk ramuannya atau cuman Iya. produk? Metode prosesnya. Prosesnya. Bisa produknya. Berarti produk itu menghasilkan produk itu seperti apa? Berarti itu yang dipatenkan. Beserta ukuran-ukurannya. Komposisinya seperti apa sih? Komposisinya. Ya, itu paten komposisi, proses namanya. Atau paten atau metodologinya, atau kegunaannya. Misalnya, kalau ekstrak dan fraksi itu udah bisa dipatenkan. Oh, iya. Kan Iya, berbeda iya, dengan yang beda. biasa masyarakat gunakan. Iya. Kalau misalnya yang sama masyarakat menggunakan nih tradisional ekstrak air, ya itu memang boleh, itu kan udah Iya, umum digunakan. Tapi ibu melakukan fraksinasi terhadap ekstrak air itu bisa dipatenkan. Ya ada kebaruan dari situ kan. Nah di situ. Jadi memang ada trik-triknya untuk di situ. Dan mungkin tidak semua orang tahu terkait itu. Ya, tapi sebagai kita peneliti sebaiknya melindungi itu supaya kan kita juga nggak tahu ya
posisinya nanti seperti apa. Walaupun kita udah melindungi, kadang-kadang kita juga kalau kita PNS juga belum tentu juga kita dapat fee-nya juga sebenarnya kalau kita dia terjual gitu. Tapi ya minimal kita dari segi aspek kinerja kita dapatlah kinerja dari paten itu atau dari publikasi, kurang lebih begitu. Mana tadi positifnya dia? Nggak, saya aja yang ngomong. Jadi kurang lebih kira-kira gambarannya kalau Gunadarma mau mengembangkan satu riset ya paling enggak aspek-aspek tadi ya. Tadi kan lokasi udah siap ya, lokasi untuk budidayanya. Jadi terkait bagaimana pengembangan bahan baku yang berkualitas itu. Terus kemudian pengembangan produknya berarti kan teknologi farmasinya, kemudian uji khasiatnya itu juga harus disiapkan dengan baik. Nah, saya pikir itu ya. Kalau di Biofarmaka sebetulnya kayak misalnya kita ada unit kandang hewan percobaan, kita tidak ada farmasi. Di situ ada dokter hewan terkait itu. Unit kandang hewan percobaan itu kebetulan manajernya juga saya, jadi saya masih ada di mana-mana. Jadi manajernya di unit kandang hewan coba karena basic saya biokimia, jadi saya bisa dipercaya karena secara biokimia bisa. Kemudian di dokter di itu unit kandang hewan percobaan itu bisa uji in vivo anti diabetes, anti kolesterol. Terakhir sekarang ini kita dapat proyek terkait dengan dari Saraswanti gitu, terkait karena Saraswanti ini juga dia menggunakan jasa lab lain dan dia mungkin dapat dari proyek luar ya, dan mungkin dia kan laboratorium pengujian kan Saraswanti itu. Nah dia menggunakan di yang lain juga. pihak ketiganya kita untuk uji dan di kelinci untuk iritasi, anti iritasi. Bisa juga dikembangkan salah satu aspek itu. Lahan yang sangat besar kaitannya pengembangan hewan model sebenarnya di Indonesia belum ada itu. Jadi kalau Gunadarma bisa mengembangkan itu hewan model diabetes misalnya secara genetik di rekayasa gitu, itu belum Indonesia belum ada. Badan POM juga belum menyiapkan. Badan POM masih standar hewan cobanya kan. Iya, ada sebenarnya. Sudah dikembangkan genetik. Tapi tidak dibudidayakan gitu loh, Mbak. Genetik. Oh gitu, belum ya. Belum di breeding tapi ya. Breeding sendiri. Oh breeding sendiri. Oh, udah. Bagus itu kalau sudah dikembangkan itu. Tapi beberapa mahasiswa UI ke kita sini. UI Salemba ya. Oh di Salemba. Farmasinya belum. Belum ya. Kayaknya sih yang pakai masih Terbatas ya? mahasiswa, iya mahasiswa situ. Oh untuk riset katanya. Kedokteran ya. Kedokteran. Paling begitu ya gambarnya. Enggak, silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Pak, saya mau nanya ya Pak. Ya, monggo. Saya tertarik dengan riset menggunakan hewan coba yang itu ya. Selain dari diabetes, anti kolesterol, anti iritasi tadi, ada yang lain nggak Pak? Oh banyak. Sekarang riset terakhir running adalah anti hepatotoxin. Oh, hepatoprotektor. Kebetulan itu riset saya sendiri. Terus ada riset dari PT Monochem itu, dia lumayan lama itu terkait dengan ini apa namanya alkohol. Orang dia itu pengen menghasilkan produk dari beberapa tanaman Indonesia, nanti itu yang digunakan oleh orang Jepang atau Korea. Jadi orang Jepang atau Korea itu kalau minum itu sebelum mabuk-mabukan gitu. Jadi sekarang mereka tidak mabuk gitu ininya. Anti mabuk. Nggak tahu apa anti mabuk istilahnya ya. PT Monochem itu mengembangkan itu gitu. Jadi dia induksinya adalah induksi alkohol gitu. Di tikusnya. Kita lagi riset terkait itu. Jadi kita kalau riset biasanya kita diskusi itu. Jadi kalau misalnya kebetulan ada beberapa itu ada Soho, kemudian secara industri ya. Soho yang terakhir itu Kemindo juga masuk, kemudian terkait Dexa ya Pak, tapi Dexa karena kalau itu kan perlu kalau mau ke Badan POM harus uji toksisitas kan salah satunya. Nah kita kebanyakan industri itu karena itu ya toksisitas kronik, toksisitas akut itu kan diwajibkan oleh Badan POM terkait itu. Jadi artinya kalau riset misalnya ibu punya riset tertentu gitu bisa kita komunikasikan karena itu kan itu tergantung desain dari induksinya apa, kemudian itu bisa dilakukan.
Bahkan kita nggak hanya tikus, kita punya zebrafish juga untuk diabetes ya. Nah itu kita udah biayai. Berapa buat diabetes? Kita sih udah establish terkait metode diabetes sih. Nah, ya sebenarnya ya bisa aja sih beberapa kolesterol misalnya juga bisa. Tapi sekarang ya tadi kita metodenya masih diabetes. Lumayan kalau diabetes itu lumayan banyak dari ITB juga. Baru sih terkenalnya ya saya beli metodenya Gitu. kayaknya kecil-kecil Bu. Ke Bio Farmaka. Ke Bio Farmaka nanti ada ke unit kandang hewan percobaan itu. Di unit kandang hewan percobaan itu kita ada zebrafish untuk pengujian antibiotik. Kita ada kelinci juga. Kita lagi set kelinci untuk uji-uji hewan juga sebagai sebaiknya ya sebenarnya iya hewan yang kecil sebaiknya begitu. Tapi kalau memang itu lebih karena penggunaan dan efisiensi masalah. Kalau kita sekarang ini untuk iritasi itu kelinci Karena lebih luas kan? lebih luas bukanya, jadi lebih gampang kepentingannya itu kecil sekali. Jadi lihat itu ya manifest di Iya, permukaannya. iya. Jadi nanti kalau kita mau riset gitu prosedurnya kan sudah MOU ya Pak ya, gitu. Prosedurnya langsung ke Bio Farmaka aja. Iya, di Farmaka aja. Boleh. Ke Bu Anggi nanti ke Inas ya. Inas kalau terkait uji in vivo nanti tolong difasilitasi. Ada lagi yang lain? Kalau untuk produksi itu tadi Pak, kalau Di sini, Bu. kan ada sertifikasi halal ya. Iya. Itu bukan syaratnya harus ada produksinya dulu, Iya. rumah produksi. Kak, Oh tidak, itu tanya rumah kombucha. produksinya kebetulan saya maklon itu. Tadinya kalau kita ini kan IPB juga belum punya ya, itu apa produksi yang CPOTB misalnya kan, itu harus syaratnya kan, harus pabriknya tersertifikasi terstandar buat tradisional gitu kan. Nah itu kita maklon. Jadi untuk kapsulasinya maklon, untuk produksi ekstraksinya maklon. Artinya, nah perusahaan yang saya bangun itu adalah yang menjadi distributornya. Oh, Itu distributor dari ini Pak. Ya, beberapa produk yang kita kebetulan kalau saya terbalak. Kalau ini kan di IPB. Kalau ini IPB, saya agak di luar IPB karena CPOT apa namanya? Calon perusahaan pemula program riset itu ada untuk menghasilkan wirausaha muda yang nanti menghasilkan perusahaan. Intinya gitu. Dari targetnya Kemenristek itu seperti itu. Kalau dulu itu ya apa Inovasi. inkubator Iya, itu salah satunya inkubator. ganti nama. Inkubator tuh fasilitatornya nanti. Gitu. Kalau ini Pelakunya. Jadi inovatornya yang ini. Kita sebagai inovator nanti mengajak mahasiswa. Harapannya mahasiswa itu nanti yang kerja di situ. ya Harapannya begitu. Bisa. UTP tadi. Iya. Itu menarik itu Pak. Kalau bisa ini. Mahasiswanya itu gerakan. Kalau riset gitu Pak, misalnya kita beli bahan-bahannya sendiri, kemudian dari IPB-nya itu yang menyediakan. Kita yang sewa menyediakan. tempat gitu ya Pak ya? Kita menyediakan. Oh gitu. Iya. Oh. Jadi Ibu cukup mendesain risetnya. Nanti kalau misalnya berarti di hewan coba, ethical clearance-nya kita keluarkan juga. Oh dari IPB. Dari sendiri? Bio Farmaka. Oh. Bio Farmaka udah punya ethical clearance-nya. Jadi nanti semuanya sudah Bio Farmaka. Oh. Oh, jadi ekstraknya sendiri juga. Kalau ekstrak boleh disiapkan, artinya kalau disiapkan berarti
sebaiknya sih dari ibu aja ya, kalau ekstrak mah udah bisa kan kali ya. Enggak, maksudnya kan ekstraknya. Ekstraksinya juga bisa berarti, tapi kan kalau ekstraksi berarti tahapannya banyak. Biasanya kalau industri seperti itu. Kalau industri biasanya itu mulai dari ekstraksi, mulai dari formulasi. Makanya kayak monocam tuh bisa setahunan risetnya. Itu. Pokoknya berarti kita Ya, biasanya kalau dosen-dosen UI itu dia udah siap ekstraknya. Yang sering datang itu dosen UI itu dari teknik kimia. Yang propolis itu Pak siapa ya? Kartika ya. Iya, Pak Sahlan ya? Pak Sahlan, iya Pak Sahlan juga. Propolis. Udah keluar jurnal. Bisa aja kita bikin, nggak nyediain, tapi bikin. Itu berarti di laboratorium kimia yang adanya di itu fakultas. Atau beli gitu ke Pemilu atau ke Jakarta Lab. Terus kita udah Kalau untuk ini ya, distribusinya ini distribusi maksudnya di dalam tubuh pakai farmakokinetiknya evaluasi bisa. Akan lebih bagus farmakokinetik itu kalau evaluasinya dengan LC-MS. Di sini ada LC-MS. Jadi nanti metabolitnya yang keluar apa aja langsung terdeteksi. Kalau kita ingin mengadakan riset di sini, prosedurnya gimana? Pak Taufik, kalau mau meriset di sini gimana? Kamu budidaya? Riset berarti riset budidaya itu tuh kan Pengembangan obat dari bahan lab terpadu itu kan? oh bisa. Risetnya berarti kalau Sama institusi pendidikan sih kita kerjasama. Ini pembimbingan biasanya kan Pak. Misalkan pembimbingan dari satu dari sini satu. oh iya bisa begitu. Mungkin sebagian bisa nanti dilakukan penelitian di lab biofarmaka untuk maksudnya skripsi anak ya. Iya. Iya bisa seperti itu bisa. Oh Jadi gitu ya. masuk ke dalam tim pembimbingan. Kan sama-sama dosen kan. Itu strategi itu bagus Bu kalau misalnya Ibu mau mengembangkan seperti tadi permasalahan Scopus misalnya. Nah itu kan ajak aja misalnya satu dosen dari sini sebagai peneliti nanti mau kita sekaligus nanti mendesain riset juga untuk publikasi yang Scopus gitu tuh. Atau kita kerjasama itu saya pengajuan tadi dana-dana juga dari Dikti kan untuk perusahaan untuk ini berarti masuknya mungkin kategori yang pemula itu ya. Iya. Oh banyak sih. Tapi kita pemula nggak lagi apa ya? Nggak ada, kita skemanya bulan ya. Maksudnya jadi udah Berarti udah PTUPT ada berarti. Ada. Mulai ngajuin kayak gitu. untuk pengembangan riset maksudnya dan Termasuk kedokteran sebenarnya peluangnya besar. Kalau teknologi cuma bagian nyediain pohon. Kalau kami itu di Agrotech itu Karina itu ukurannya itu kan ini Pak, apa itu namanya, timbul dari penyakit, kemudian dari hama, sampai kepada aspek tadi yang Bapak sebutkan tadi, metabolit ya. Jadi itu kelihatannya ini yang mungkin perlu kami butuhkan. itu perbedaan ini ada perbedaan antara sediaan bahan pangan dengan kalau kita untuk obat ya. Kalau kita obat kan memang kita lebih konsen ke kadar metabolit aktifnya. Kalau misalkan pangan kan kalau budidaya kan misalkan ke masaknya. Misalkan padi, varietas unggul itu mungkin yang dia bisa diproduksi dalam lebih cepat gitu kan, lebih banyak. Jadi kalau misalkan kalau penelitian bahan alam ke arah obat sih kita lebih fokus ke
kandungannya. Apa yang mau diambil di setiap tanaman itu kan kenapa misalkan tanaman bisa multi khasiat ya, karena kan dia memang mengandung banyak multi komponen. Tergantung misalkan kalau temulawak yang mau diambil apanya, kurkuminnya atau santirozolnya, itu umur panennya bisa berbeda-beda. Berbeda. Misalkan yang kita harapkan tuh yang dominan adalah kurkumin, berarti kita harus dipanen yang umur 7 bulan itu ya. Kalau yang santorizol berarti yang kita harus panen yang 9 bulan. Nah, lebih ke arah itu. Kalau ke arah risetnya untuk obatnya. Tapi kalau misalkan pangan, kita lebih ke arah yang tadi volumenya lebih banyak. Ilmu kualitas produksi tapi bukan dari sisi metabolik ya. Ya, karena biasanya Kalau dari komunitas apa ini yang kira-kira menarik dan ini yang sebenarnya kalau kita bisa suka lihatnya ke Badan POM ya, biasanya mereka suka mengeluarkan sih tanaman-tanaman apa yang unggul gitu. Tapi itu udah lewat ya, yang 10 tanaman itu udah kita teliti semua. Terus juga digarap kan. Terus juga ini juga Kemenristek Dikti juga suka mengeluarkan atau riset sekarang mungkin Green ya. Green dia biasanya suka fokus ini yang harus diteliti ya risetnya. Kalau kemarin lebih ke arah ke yang penyakit diabetes, yang diabetes, pencarian diabetes. Kalau sekarang itu kayaknya mengarah ke germas ya Bu ya, dan pencegahan stunting. Itu kalau yang Stunting dari ya itu juga. Bankesnya itu. Terus yang ke arah kanker mungkin ke arah ajukannya tren sekarang ya. Ini memang terus bergerak sih. Tapi ini mohon maaf nih, saya sebetulnya lagi ada praktikum Pak. Ini riset dengan saya kebetulan anti flu burung Prof ya, dari 2007. Kemudian kita riset dari 2007 dari mulai KKP 3N dulu tuh dari Departemen Pertanian. Di situ terkait flu burung. Nah, agroteknologi modelnya harusnya seperti itu. Jadi proposal saya flu burung, anti flu burung, kita bikin proposal. Nanti sebenarnya intinya tuh pekerjaannya Prof Bambang sebenarnya. Tapi saya sisipkan di situ terkait budidaya. Kalau kita berdiri sendiri, agroteknologi berdiri sendiri berat itu menembus proposal. Itu strateginya. Jadi ada makanya dari kedokteran, dari farmasi, dari agroteknologi gabung saja. Nanti bikin roadmap yang baik. Nanti ada roadmap dari aspek bahan baku, roadmap dari produk, roadmap dari khasiat, farmakologinya seperti apa, itu akan lebih bagus dan keberterimaan akan lebih tinggi untuk proposal. Jangan apa? Saya maaf saya telat saya juga. Baik, jadi kalau dari tadi ini baru sedikit dengar gitu ya. Jadi bagaimana merangkum untuk supaya itu sama seperti kami di sini biasa bekerja begitu. Saya juga dengan teman-teman UI begitu. Jadi di UI itu ada dengan grup kedokteran gigi. Jadi ini contoh aja bagaimana kolaborasi kita keroyok bersama-sama. Jadi di sana mereka punya fisika teknik, kedokteran gigi, kedokteran, cuma nggak punya kedokteran hewan. Gitu. Nah, jadi mereka contohnya membuat plate untuk gigi, ya, kemudian atau macam-macam lah. Jadi ke dokter giginya bertanya kepada teknik industrinya, bisa nggak saya dibuatkan plate seperti ini? Jadi dari mulai material segala macamnya mereka melakukan riset, mendesain segala macam ukurannya, fisikanya segala macam. Karena mereka ada kebutuhan kepada orang untuk gigi, gitu ya, untuk patah tulang, patah segala macam, rekonstruksi tubuh, muka, kosmetik dan sebagainya. Karena mereka tidak ada kedokteran hewannya, maka saya ditarik untuk ikut bekerja sama dari sisi hewannya. Jadi kami berkolaborasi seperti itu. Ya, contohnya itu satu. Kemudian tadi Dr. Waras sudah sampaikan kita berkolaborasi karena di sini karena BRC itu kan gabungan dari macam-macam. Saya tidak bisa mengerjakan pekerjaannya Pak Dr. Waras karena saya bukan ahli tanaman, saya cuma makan tanaman. Ya, jadi Dr. Waras yang bagian kimianya, terus tadi Dr. Dia bagian farmakologi dan ada juga yang bagian farmasi. Ujinya dengan saya.
uji antivirusnya dengan teman-teman dari virologi, kemudian toksikopatologi dan lain sebagainya dengan saya. Jadi kita menggarapnya begitu menjadi satu. Karena kalau tidak, begini, biasanya orang Indonesia itu jagoan masing-masing, tapi tidak pandai bergabung. Jadi artinya nanti roadmap-nya jadi nggak kelihatan begitu. Jadi saya mengerjakan apa sendiri ya sesukannya saya gitu ya. Padahal kalau kita gabung jadi satu, kita keroyok, karena kalau saya selalu katakan seperti kita mengisi TTS. Saya hanya bisa mengisi 1 mendatar dan 2 mendatar sama 3 menurun. Dr. Waras mengisi 4 mendatar, 5 mendatar, 3 menurun. Nanti Bapak mengisi apa, akhirnya dikeroyok semua, TTS itu terisi semua. Nah seperti itu. Jadi mungkin dari sisi agroteknologi tadi, agroteknologi ya, saya kira banyak yang bisa kita kerjakan. Saya dengan Dr. Waras, udah masuk juga yang 111 inovasi baru saya dapat suratnya kemarin. Untuk antivirus, ya, jadi waktu itu anti flu burung, sekarang saya kembangkan dengan anti corona. Tapi bukan pada orang, jadi pada sapi. Pernafasan juga, tapi pada sapi, dan saya kerjasamakan juga dengan Jepang. Nah, jadi dari ekstrak tanaman kita, karena saya sendiri juga nggak bisa berbuat sendiri, gitu ya. Jadi saya kerjasama dengan yang lain. Jadi itu untuk mudah-mudahan sih ya, siapa tahu dipakai dengan sapi dia bagus. Jadi secara in vitro sel paru-paru yang diinfeksi dengan virus kemudian diberi ekstrak dan tidak diberi ekstrak, sebelumnya diekspos dulu dengan ekstrak, baik sebelum pada saat terinfeksi dan setelah infeksi, itu ternyata yang tidak diberi ekstrak selnya pada mati oleh virus, tapi yang diberi ekstrak selnya masih tetap hidup. Jadi ada sesuatu yang berisi atau ada sesuatu pada ekstrak. Dan itu yang sekarang saya sedang kerjakan. Saya akan kembangkan pada, ini contoh pada hewan ya, kebetulan saya hewan. Jadi pada sapi hidupnya gitu. Jadi pada sapi hidupnya, kalau yang itu pada culture, cell culture. Dan saya juga banyak bekerja dengan anti cancer. Jadi banyak sekali saya kerja dengan anti cancer. Sekarang sedang bekerja dengan anti cancer lewat penelitian hibah, penelitian dasar ya, dengan Dr. Waras juga banyak meneliti bersama-sama di. Saya kira sudah berapa paten dokter? Iya, banyak nih, ini patennya banyak nih, pateni sekalian. Jadi saya kira memang harus begitu, harus dikeroyok dari rame-rame sehingga roadmap-nya jelas. Itu tambahan saya. Terima kasih. Monggo ada pertanyaan dengan Prof. Bambang. Ini kebetulan saya kerjasama dengan Prof. Bambang cukup lama, Prof. Latifah gitu. Ya, sama. Dua kali Prof ya, ke Gunadarma ya? Iya, 2 kali ya. Yang jelas, lanjutkan makan siang. Bu Anggi? Ya. Pak Wisnu. Nah, ini jagonya ini. Pak Wisnu. Gimana kalau di Gunadarma itu kan apa-apa berbasis IT. IT. Kira-kira peluang riset di bidang Bio Farmaka yang melibatkan IT gimana? Ya, kebetulan kita punya produk namanya Ijah Analytics. Ijah Analytics bisa dibuka di ijah.apps. Ijah itu I. Ya, Ijah. Kenapa Ijah? Indonesia Jamu Herbs. Enggak, satu aja. ijah.apps. apps.ibb.ac.id. Nah, itu sebenarnya tujuannya kita itu ingin melakukan screening atau kalau kita sebutnya prediksi, screening senyawa formula jamu gitu. Ya, jadi sekarang juga sedang kerja ini Pak, yang corona ini. Jadi kita kumpulin data
protein-protein, kemudian senyawa-senyawa yang kan udah banyak yang ngeluarin paper-papernya itu, kemudian kita cari interaksinya di database yang lain, terus kita bangun grafnya atau networknya, dari situ kita ternyata kan banyak yang belum berinteraksi itu antar senyawa dan protein karena datanya dikit, kita prediksi pakai machine learning. Nah, interaksinya itu sehingga nanti kita bisa tahu ternyata mungkin kalau orang biasa misalkan nih contohnya diabetes tuh biasanya obatnya pari bisa memunculkan yang lain, kayak misalkan waktu itu pernah muncul tanaman mangga misalkan, terus diteliti di lab memang ada bagian di apanya itu kulit bijinya ada senyawa apa itu yang bisa untuk diabetes. Nah, jadi artinya kalau dulu orang berparadigmanya kan saya mau meneliti kayak Pak Waros kan gini, temu hitam biasanya untuk ini. Nah, kalau ini bisa namanya drug repurposing. Temu hitam itu selain untuk apa sih? Nah, itu bisa dicari di IJA itu dengan catatan datanya aja. Kalau nggak ada berarti datanya belum dimasukin. Jadi misalkan kayak ya nggak hanya cuma database, kalau database kan dikumpulin aja. Ini kita ada prediksinya juga. Karena kan datanya nggak lengkap sebenarnya. Docking belum. Jadi setelah ketemu misalkan ini ada protein dan senyawa kandidatnya misalkan, ini misalnya kita mau target proteinnya ini misalkan kayak corona ini apa sih? Protease inhibitor. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, terus kita dapatkan senyawanya A misalkan. Nah, baru di docking. Jadi kita cuma screening aja. Setelah itu di docking in silico. Di mana baru akhirnya diuji di praklinis dan seterusnya. Nah, itu perannya IT. Jadi di situ memasukkan konsep big data dan artificial intelligence. Jadi jamu ini enggak kuno, paradigmanya enggak seperti dulu lagi, tapi bisa menerapkan AI itu di dalam proses screening kandidat senyawa. Itu bahasa kerennya apa? Networking? Network pharmacology. Itu bahasa keren. Network pharmacology nama ini. Iya. Seperti itu. Gitu kira-kira. Kalau prospek yang lain ya sebenarnya ini database ini aja kita belum disimpan ya tanaman obat. Sebenarnya kita ingin ngumpulin semua tanaman obat terus dibangun knowledge-nya gitu. Namanya knowledge management system lah. Kalau ini cuma memudahkan kayak database tapi lebih komprehensif karena kita menghasilkan knowledge itu nggak cuma informasi. Jadi misalkan antara tanaman itu mungkin nanti bisa di breakdown hierarkinya mungkin dari apa yang untuk jadi obat itu apanya, akarnya atau apa dan seterusnya. Jadi bisa lengkap kayak gitu. Kalau bisa dan Indonesia punya itu dan nggak mungkin kan kita sendirian. Kalau bisa sih misalnya Bio Farma kan punya berapa ini tanaman? 500. Nanti Budharma punya berapa? Universitas Sabah punya, kumpulin semua kan harusnya kayak gitu ya. Kerjasama penelitian kayak gitu. Kalau sendiri kan kita sebar sini sendiri, situ sendiri sini. Nanti nyari lagi yang sama, simpen padahal pernah dicari oleh sini. Mendingan nyari yang belum ada kan gitu. Iya betul. Atau yang ada tapi kemungkinan dikembangkan kan. Ya, atau kayak gitu. Yang jelas tidak yang sudah ada atau sudah ini dilakukan jadi kita tuh nggak majunya lama jadinya karena semua melakukan hal yang hampir sama misalnya kayak gitu. Nah, kalau ada data yang terpusat tadi, itu orang bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan itu mungkin juga dengan kerjasama sekali lagi kata Pak. Tentang kerjasama ini, orang Indonesia itu memang paling sulit ya kerjasama. Karena mungkin tahu ya nggak biasa Pak. Gotong royong karena dulu kan kita sering gotong royong tapi setelah ini jadi susah ketemu. Dan nggak biasa Pak, nggak kenal. Nggak kenal ya Pak ya. Belum diperkenalkan. Nah, itu. Kalau dari sisi farmasi sebenarnya banyak Pak ini. Kayak misalnya cancer tadi. Ya, cancer kan Pak Bapak mungkin dari dari sisi sebenarnya kita bisa membuat namanya network juga. Mainnya networknya. Jadi gen-gen itu saling berinteraksi di kita analisis mana sih yang berpengaruh gen-gen itu terhadap suatu fenotipe cancer tertentu. Jadi kita cari asosiasinya, tapi tidak cuma masing-masing gen, tapi justru interaksi dari gen-gen itu. Dan itu hanya bisa dilakukan pakai network analisis dan itu pakai bantuan komputer, nggak mungkin manual.
Nah, arahnya kan sekarang precision medicine. Precision medicine itu berarti kita masukkan aspek genomik juga dalam ini kan obat. Sehingga tahu tiap orang mungkin punya reaksi terhadap obat berbeda-beda dan sebagainya. Jadi profil genetiknya itu dimasukkan. Nah, ini kita sedang mengarah ke sana ini. Nggak tahu terima nggak, ini kan belum ada pengumuman terus nih proposalnya. Proposal yang diajukan kemarin tuh. Sebenarnya tanda Yang baru kontrak belum? sudah. Iya, yang baru, Keterangan kontrak sudah. Jadi LPPM sudah punya nama. Oh gitu, cuman kalau di situ kita salah satu proposal tentang precision medicine. Dia baru ada. Ijazah ke APPS tadi. Iya, bisa nggak Pak? APPS. Ya, itu nggak perlu login, nggak perlu apa. Cuman ini mendaftarkan semua penyakit dan semua tanaman. Kalau ingin, maka nggak perlu login. Tapi kalau mau khusus ini sendiri mau diperdetil ya baru kontak ke kami. Gitu kan? Jadi itu memang cuma informasi. Ya, intinya semua penyakit semuanya bisa sampai itu. Tapi kan itu nanti keluar banyak banget misalkan. Misalnya Ibu ketik pare, nanti situ ada penyakitnya macam-macam, ada diabetes, ada Alzheimer, ada apa. Terus nanti nanya, ini kira-kira kalau ini dengan ini beneran nggak? Baru kan nanti silikokan apa itu atau ditindaklanjuti lagi atau memang mau dibuat jaringnya sendiri yang khusus antara pare dengan Alzheimer. Kita buatkan sendiri untuk dianalisis sendiri. Tapi kalau di situ kan karena untuk umum ya udah apa aja lah biar tahu lah kan tidak kandidat. Itu juga udah ada ciptanya. Sudah lebih dari 4.000 tanaman ya Pak ya? Ya, dari knapsack, dari mana gitu. Cuman itu non infectious disease. Jadi kalau nyari tanaman yang untuk flu apa itu nggak ada di sini.